Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih dan senantiasa memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Maka kewajiban kita tidak lain dan tidak bukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan meyakini bahwa kesemuanya yang kita dapatkan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh lebih penting daripada itu juga, atau tidak kalah pentingnya dari hal tersebut adalah kita berusaha untuk memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inilah berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sesungguhnya. Dan salah satu di antara bentuknya adalah kita hari ini, insyaallah di pagi hari ini seperti biasanya menimba ilmu, menggali pelajaran-pelajaran dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, sebagai upaya kita itu untuk menambah ilmu kita, karena ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa qul rabbi zidni ilma. Allah perintahkan ibu kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam agar meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Maka ilmu ini merupakan suatu yang sangat penting, sehingga diperintahkan agar kita meminta tambahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ibu adalah kita terus berusaha untuk menuntutnya, karena kita tahu ibu sekalian, kita semuanya dilahirkan dalam keadaan ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ibu di dalam salah satu ayatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan Allah mengatakan la ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu sedikit pun, tidak tahu apapun. Maka ini adalah asal daripada keberadaan kita di dunia, tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana-sarana kepada kita yang dengan itu kita dapat mengetahui, menambah ilmu pengetahuan. Dan kita juga diingatkan tentang orang-orang yang sedemikian berjasa kepada kita, yang tidak lain adalah orang tua kita sendiri. Mereka menjadi sarana sampainya pengetahuan yang sederhana, dan pengetahuan ini akan terus dimanfaatkan oleh kita, seperti pengetahuan bagaimana kita makan, pengetahuan bagaimana kita minum, pengetahuan bagaimana kita berpakaian, dan seterusnya. Maka ibu sekalian, ini juga mengingatkan agar kita senantiasa menjadi manusia yang berusaha untuk berterima kasih, pandai bersyukur, berterima kasih kepada sesama kita, terutama adalah kepada orang tua kita. Dan salah satu caranya adalah kita harus berbakti, berbuat baik kepada mereka. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang, kepada siapakah orang yang hendaknya aku perlakukan secara baik? Siapakah orangnya yang hendaknya aku perlakukan secara baik? Dia berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ibumu. Orang itu bertanya kembali, kemudian siapa lagi setelah ibu? Nabi SAW kembali mengatakan, ibumu. Kemudian orang ini juga bertanya lagi, setelah itu siapa lagi? Kemudian Nabi SAW tetap menjawab, ibumu. Baru kemudian setelah itu adalah bapakmu. Maka ini ibu sekalian, ibu memiliki sebuah kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam ini. Ibu adalah orang-orang yang berjasa, yang sangat berjasa, yang jasanya sama sekali tidak akan bisa terbalaskan oleh
anak seberapapun kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang tuanya. Oleh karenanya ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan karunia kepada kita sarana untuk bisa mengetahui tentang syariatnya, maka juga kita hendaklah bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita karena mereka adalah orang yang sedemikian berjasa kepada kita sekalian. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan masalah petunjuk Nabi SAW kaitannya dengan doa iftitah. Dan sudah beberapa redaksi doa iftitah kita kaji, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam seperti Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Imam Ahmad, yang bersumber dari seorang sahabat mulia, Asim bin Humaid. Asim bin Humaid ini beliau mengatakan kepada Aisyah, sa'altu Aisyata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bi ayyi syai'in kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam qiyamal laili. Asim bin Humaid mengatakan, aku pernah bertanya kepada Aisyah, dengan apa biasanya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam membuka qiyamul lailnya. Kemudian dikatakan faqalat, Aisyah menjawab, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Sungguh, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, engkau telah bertanya kepadaku tentang suatu masalah yang belum ada orang yang bertanya sebelum dirimu. Engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang belum ada orang yang bertanya sebelum dirimu. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana idza qama kabbara ashran. Bila beliau takbiratul ihram, sebelum membaca surah Al-Fatihah, beliau mengucapkan takbir sebanyak 10 kali. Berapa ibu? 10 kali. Apanya? Membaca takbirnya. Kemudian wasabbaha wa hamidallaha ashran. Beliau juga membaca tasbih sebanyak 10 kali. Takbirnya 10 kali, tasbihnya berapa? 10 kali. Wasabbaha ashran. Beliau juga bertasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah sebanyak 10 kali juga. Jadi beliau bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali, alhamdulillah, kemudian bertasbih sebanyak 10 kali pula. Kemudian dikatakan wa hallala ashran. Beliau juga bertahlil, membaca tahlil. Bagaimana tahlil, Ibu? Ungkapan la ilaha illallah. Ya, sebanyak berapa kali? Ashran, sebanyak 10 kali juga. Kemudian beliau melanjutkan wastaghfara ashran. Beliau sallallahu alaihi salatu wassalam juga mengucapkan istighfar, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali pula. Sebanyak 10 kali. Kemudian setelah itu kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW mengucapkan doa, yaitu Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa yata'awwadhu min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Beliau Nabi kita sallallahu alaihi salatu wasalam juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan kedudukan di hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga Bapak Ibu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan kesempitan di hari kiamat. Ya.
Demikian ini hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam tadi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai dan Imam Ahmad dan lain-lainnya. Dalam hadis ini Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Ibu, adalah disyariatkan bagi kita semuanya ketika berdoa iftitah membaca doa ini. Karena apa, Ibu? Karena ketika Aisyah radhiyallahu taala anhu ditanya dengan apa Rasulullah SAW memulai, yaitu berzikir dengan memulai zikirnya sebelum membaca surah Al-Fatihah ketika salat malam, kemudian Aisyah menyebutkan doa ini. Maka ini menunjukkan bahwa doa ini pernah dibaca oleh Nabi SAW. Dengan demikian menunjukkan disyariatkan bagi kita sekalian untuk membaca doa ini. Isi doa ini apa, Ibu? Tadi isinya takbir sebanyak 10 kali. Kemudian apa, Ibu? Tahmid sebanyak 10 kali. Kemudian apa lagi? Tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian apa? Tahlil sebanyak 10 kali. Ya, kemudian juga apa, Ibu? Istighfar sebanyak berapa kali? 10 kali. Ya. Lalu kemudian membaca doa yang pendek ini, yaitu apa? Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya, itu nanti bisa dihafalkan, Ibu, ya. Ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan tentang bagaimana redaksional beliau SAW itu beristighfar. Ya. Demikian juga tasbih, demikian juga tahmid, kemudian demikian juga takbir. Bagaimana ungkapannya? Maka ini kembali kepada asal ungkapan takbir itu apa? Allahu Akbar. Tahmid berarti alhamdulillah. Kemudian kalau tasbih berarti subhanallah. Kalau istighfar berarti astagfirullah atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini semuanya dibolehkan, ya. Kemudian hadis ini juga, Ibu sekalian, tidak menyebutkan tentang ungkapan Nabi SAW bahwa beliau itu juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan keadaan di hari kiamat nanti. Tidak disebutkan bagaimana bentuk doanya, ya. Maka segala ungkapan, ya, yang menunjukkan perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan keadaan di hari kiamat nanti, maka itu dibolehkan. Seperti misalnya, Ibu, ungkapan seperti ini, wa a'udzubika min dhiqil maqami yaumal qiyamati, misalnya. Dan aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan keadaan di hari kiamat nanti, misalnya. Ungkapan seperti itu, ya, itu dibolehkan, ya. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan, ya, kesemangatan para sahabat, ya, orang-orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan generasi terbaik umat Islam ini, ya, kesemangatan mereka dalam hal bertanya tentang perkara-perkara yang menjadi petunjuk, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terkait dengan hal ini adalah masalah bagaimana zikir-zikir yang dibaca ketika sholat. Ya. Mereka bersemangat, Ibu, untuk bertanya, untuk mengetahui, ya, perkara-perkara yang mereka belum ketahui terkait dengan masalah zikir dalam sholat. Ya. Maka ini adalah perkara yang sangat penting, Ibu sekalian, ya, karena sholat itu adalah, sebagaimana kita ketahui, merupakan perkara yang sangat penting sekali. Bahkan itu adalah sebaik-baik amal seorang hamba, ya. Nabi SAW mengatakan, wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya sebaik-baik amal yang kalian lakukan itu adalah sholat. Maka sholat itu adalah amal yang utama, ya, amal yang sangat baik. Maka para sahabat bersemangat agar mereka itu bisa melakukan amal yang baik ini dilakukan secara baik pula. Salah satu di antara caranya adalah mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah apa, Ibu?
terkait dengan masalah sholat ya. Karena Nabi SAW memerintahkan kita semuanya ibu, bukan hanya para sahabat saja, agar kita apa ibu menunaikan sholat seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tentu kita tidak bisa ibu melakukan sholat seperti beliau sama persis, tidak mungkin ya. Oleh karenanya di sini diungkapkan dengan ungkapan seperti ya, mendekati lah ya ibu ya. Salah satu di antara caranya agar kita bisa baik sholatnya adalah kita mengetahui bagaimana tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk adalah zikir-zikir atau bacaan yang dibaca di dalamnya. Dan ini tentu tidak boleh kita remehkan ibu, karena sekali lagi ya, sholat adalah merupakan perkara yang paling baik, merupakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling baik. Ya. Kalau kita asal-asalan dalam sholat, maka tentu ini tidak baik. Tetapi ketika kita ibu sungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat, ini akan menjadikan kita baik dalam kehidupan kita insyaallah taala. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana si Asim ya bin Humaid ini dia bertanya kepada Aisyah. Ya, maka ini juga menunjukkan ibu tidak masalah seorang laki-laki dia bertanya kepada seorang wanita tentang perkara agama yang belum diketahuinya. Begitu juga sebaliknya ibu, tidak ada masalah juga seorang wanita dia bertanya kepada seorang laki-laki yang diduga bahwa dia itu mengetahui tentang ilmu agama. Banyak hadis menyebutkan ibu ada seorang sahabiah yang bertanya kepada Rasulullah SAW ya, tentang berbagai masalah tentang urusan agamanya. Maka ini tidak ada rasa malu ibu ya, dalam perkara sesuatu yang belum kita ketahui tentang agama, kita tidak boleh merasa malu untuk bertanya ya. Tidak boleh merasa malu untuk bertanya. Bahkan sampai pun hal itu terkait dengan masalah pribadi yang sangat spesial, hubungan suami istri, masalah haid misalnya, atau masalah nifas, masalah menyusui. Itu kan semuanya perkara-perkara yang suatu yang sangat dibutuhkan ibu ya, karena itu dialami oleh setiap kita yang perempuan maksudnya. Begitu juga masalah mandi besar ya, mandi junub ya. Begitu juga masalah buang air kecil, buang air besar ya. Kemudian juga masalah makan, masalah minum, masalah berpakaian, kesemuanya ternyata ada tuntunannya, dan boleh jadi ibu kita belum mengetahuinya. Maka salah satu di antara cara agar kita tahu tentang petunjuk-petunjuk tersebut dengan cara kita bertanya. Mungkin di antara kita ibu-ibu yang sudah tidak punya kesempatan untuk misalnya membaca buku ibu ya, karena mungkin usia kita sudah uzur begitu ya, sudah tidak memiliki kekuatan untuk bisa membaca buku secara lama-lama begitu ya. Ya, di samping itu mungkin di antara kita, kebanyakan kita ini adalah orang-orang sibuk ya. Ibu-ibu rumah tangga itu orang-orang yang sangat sibuk sekali ya, super sibuk ya, super sibuk. Maka salah satu di antara caranya adalah dengan bertanya ya. Bahkan di zaman Nabi SAW, para wanita itu merasa iri ibu ya, karena orang laki-laki itu bisa menghadiri majelisnya Rasulullah SAW, bisa menimba ilmu Rasulullah SAW itu kapan saja. Berbeda dengan kaum wanita yang tadi di antara sebabnya adalah karena kesibukannya. Sehingga mereka pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk meluangkan waktu sehari saja. Ya, dalam seminggu sehari saja. Agar kaum wanita itu ya bisa juga mendapatkan kebaikan berupa ilmu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW, hal demikian kemudian Rasulullah SAW juga mengiyakan. Nabi SAW menyepakati dengan kaum wanita untuk mengadakan majelis ilmu seperti ini ya, di hari tertentu, waktunya tertentu, sehingga mereka juga mendapatkan apa ibu? Mendapatkan kebaikan, mendapatkan tambahan ilmu. Kalau toh misalnya mereka telah mengetahui, maka pengetahuan mereka itu akan menjadi apa? Menjadi melekat, menjadi kuat. Keyakinan mereka akan terus apa ibu? Terpupuk ya, tidak rapuh ya. Karena itu adalah merupakan apa ibu? Faidah dari seorang itu terus menuntut ilmu dan mengulang-ulangi ilmu itu. Maka tidak ada rasa bosan ya. Dan semakin seorang itu ibu haus akan ilmu, ini akan semakin mendorong dirinya kepada kebaikan ya. Karena ilmu itu ibu merupakan sesuatu yang sedemikian luas sekali ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ibu sedemikian luas sekali dibandingkan
dengan ibaratnya dengan air laut ibu ya, kita memasukkan apa itu namanya jarum ke dalam laut, kemudian diambil setetes apa ibu air yang menetes dari ujung apa jarum, itulah ibaratnya ilmu yang ada pada kita. Sementara ilmu Allah itu adalah lautan yang sedemikian luasnya. Maka oleh karenanya ya kita harus berusaha terus untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu ini. Di samping itu ibu ya, karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah SAW memotivasi kita semuanya. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini sangat penting ya. Barang siapa yang menempuh jalan, ibu-ibu ada yang dari Cikaret mungkin, ada yang dari mana di belakang sono ya, ada yang jauh di sana dan seterusnya ya. Mungkin ada yang menggunakan kendaraannya, menggunakan angkotnya, ada yang menggunakan dengan jalan kaki. Kesemuanya itu adalah bentuk menempuh jalan. Jalan untuk apa ibu? Untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu tentang petunjuk Rasulullah SAW, tentang petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, bahwa yang menjadi maksud kedatangannya di majelis ini adalah untuk menuntut ilmu, bukan yang lain, bukan untuk ketemu dengan Mbah Fulan, bertemu dengan siapa anaknya yang mungkin tidak serumah dengannya, bukan untuk itu, tapi untuk apa? Untuk menuntut ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu, pertanyaan yang diajukan oleh Asim bin Humaid ini kepada Aisyah radhiyallahu taala menunjukkan kesungguhan untuk mengetahui tentang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah demikian pula kita semuanya ya, karena kita sudah jauh ibu ya dari zamannya Nabi SAW ya, dan sedemikian banyak hal yang menyibukkan kita tentang urusan dunia kita, sehingga kita seringkali apa ibu lupa untuk menambah bensin urusan akhirat kita ya. Yaitu apa? Tentang masalah ilmu ini. Dan bahkan ketika kita berilmu pun itu akan mengantarkan kita kepada kemaslahatan dunia ya, karena kita apa ibu? Kita mengetahui tentang halal dan haram ya. Ini boleh, ini tidak boleh. Yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita tidak lakukan. Dengan seperti itu kita akan selamat ya. Demikian pula ketika kita mengetahui tentang motivasi misalnya melakukan kebaikan ya, kemudian kita lakukan kebaikan itu, maka ini apa ibu? Ini akan menambah timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu ibu sudah tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal ya. Dan yang akan bermanfaat adalah amal yang kita lakukan ya. Yang akan bermanfaat adalah amal yang kita upayakan. Kebaikan itulah yang ibu yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian ibu ya, yaumun la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu sudah tidak lagi apa ibu? La yanfa'u malun. Harta itu tidak bermanfaat lagi. Harta tidak bermanfaat lagi ketika di dunia kita bisa menggunakan harta itu untuk beli makanan, untuk beli mainan anak-anak kita, untuk hal-hal yang lain, untuk kebutuhan sehari-hari kita ya. Tapi ketika kita sudah meninggal dunia, kesemuanya itu tidak memberikan manfaat nanti, kecuali apa? Yang kita belanjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan difahami bahwa yang dimaksud membelanjakan itu berarti infak saja, tidak ibu. Bahkan kita berusaha mencari rezeki Allah untuk menghidupi keluarga kita. Ini juga merupakan bagian dari apa ibu? Harta yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita ya. Ini akan kita lakukan jika kita tahu tentang jalan bahwa itu adalah suatu yang disyariatkan ya. Coba kalau ibu kita tidak tahu, tidak mengenal ya, ini tidak boleh, ini boleh ya, maka kita akan terjatuh ke dalam kesalahan ya, seperti misalnya menghalalkan segala macam cara, yang penting kita dapat apa ibu? Dapat uang. Nah, ini tidak boleh ya. Maka kita dapati ibu orang-orang kafir itu, karena mereka itu hanya tahu tentang urusan kehidupan dunia, mereka lalai dari kehidupan akhirat. Apa ibu yang dilakukan? Ya terserah dia mau menipu, mau ini, mau itu dan seterusnya ya. Tetapi kita seorang muslim ya, ketika kita tahu bahwa ini tidak boleh, kita akan berusaha menghindarinya, sehingga kita akan menjadi orang yang selamat. Yang ketiga ibu sekalian, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran yang berharga yang lainnya, yaitu apa? Untuk memberikan anjuran berupa tanggapan yang baik kepada orang yang bertanya kepada kita ya. Coba ibu perhatikan, Asim bin Humaid ini dalam hadis ini dia bertanya kepada siapa ibu?
kepada Aisyah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala ditanya tentang sesuatu petunjuk Rasulullah SAW, dengan apa beliau SAW memulai sholat malamnya, dengan zikir bacaan apa dia mengawali sholat malamnya, kemudian apa kata Aisyah? Aisyah mengatakan, ibu, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun. Perhatikan ibu, ya. Aisyah mengatakan, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang orang lain belum ada yang bertanya tentang itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tanggapan yang baik dari Aisyah. Tanggapan yang baik merupakan motivasi, ya. Maka hendaklah demikian pula ibu ketika tidak hanya sebatas dalam hal pertanyaan, ya. Dalam hal-hal kebaikan yang ingin diketahui atau hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh seorang, hendaklah kita berusaha untuk memberikan ibu, motivasi dan dorongan, terutama anak-anak dan cucu kita, ya. Mereka misalnya ibu melakukan sholat misalnya, ya, kita sanjung, kita puji, ya. Bahkan kita memberikan motivasi misalnya, memberikan uang jajan dan seterusnya, ya. Kemudian ketika mereka melakukan kebaikan kepada kita, misalnya kita suruh untuk mendatangkan sesuatu, ya, kita tidak bakhil untuk mengatakan terima kasih. Nah, ini perhatikan, ya. Kita tidak bakhil untuk mengucapkan terima kasih sekalipun kepada anak kecil tadi, ya, yang mungkin belum usia dewasa, ya. Belum usia dewasa, dia masih anak-anak, mungkin sekitar 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Ya, ini sangat berfaedah sekali ibu, karena ini akan memberikan motivasi, memberikan dampak yang baik, positif kepada anak tersebut. Dia akan terbiasa dengan sebuah penghargaan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan kepada dirinya. Dia akan terlatih untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan itu. Ini pelajaran yang sangat berharga, ya. Dia akan terbiasa untuk itu. Ya, maka ini bagian dari apa yang bisa kita ambil faedah dari apa yang ditanggapi oleh Aisyah kepada Asim bin Humaid ini yang bertanya kepadanya, bahwa Aisyah mengatakan kepada Asim bin Humaid, yang engkau telah bertanya kepadaku yang mana tidak ada seorang yang bertanya tentang hal tersebut sebelum dirimu. Nah, ini merupakan tanggapan yang baik yang akan mendorong, memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan, ya. Coba kalau ibu ketika itu si Asim bin Humaid ini bertanya kepada Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, ente belum tahu apa? Misalnya, ya, ente belum tahu apa? Dengan dibentak begitu ibu, ya, kira-kira bagaimana? Ya, tidak baik, ya, tidak baik. Ya. Maka ini juga merupakan sekali lagi pelajaran yang berharga untuk memberikan penghargaan atas kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lainnya yang kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah apa? Menunjukkan anjuran untuk banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibu tadi dikatakan bahwa Nabi SAW beliau mengucapkan apa? Setelah takbiratul ihram, bertakbir sebanyak 10 kali. Ini adalah pengagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan semakin banyak seorang hamba itu ibu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin terasa bahwa dirinya itu adalah hamba yang kecil, hamba yang lemah, hamba yang tidak berdaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Seorang hamba semakin banyak mengagungkan Allah, ya, ini akan semakin mengantarkan dirinya kepada kesadaran bahwa dirinya itu adalah hamba yang lemah, bahwa dirinya itu hamba yang kecil, yang sangat membutuhkan kepada siapa ibu? Membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ya. Wahai manusia, kalian itulah yang butuhkan kepada Allah. Maka kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Butuh kepada kasih sayangnya, butuh kepada karunia-Nya, butuh kepada keutamaannya dan seterusnya, ya. Kita sangat membutuhkannya. Maka salah satu di antara cara untuk mengingatkan hal tersebut adalah kita senantiasa banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, yaitu apa? Dengan banyak bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam sholat ibu, kalau kita renungkan di awalnya apa yang kita lakukan ibu? Takbir Allahu Akbar.
Ketika hendak ruku, apa yang kita ucapkan? Takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian hendak sujud, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Bangun dari sujud, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Mau sujud lagi, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Bangun lagi, apa yang kita ucapkan, Ibu? Takbir mendominasi dalam aktivitas sholat kita, Ibu. Jadi kebanyakan ya itu diungkapkan dalam aktivitas sholat kita. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah perkara yang sangat penting, dan hal ini akan menjadikan seorang hamba dia akan semakin merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak akan menjadi manusia yang merasa dirinya itu lebih daripada yang lain. Bahkan sampai kemudian ya dia menghina orang lain, merendahkan orang lain. Tidak demikian seorang muslim, ya. Karena ini adalah merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takabur. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahul kibriya'u, ya. Dialah memiliki kesombongan, keagungan. Sementara manusia tidak layak untuk itu, ya. Maka kita diingatkan oleh Nabi SAW itu supaya kita tidak bersikap sombong, ya. Dan Nabi SAW juga menjelaskan apa sih yang dimaksud sombong itu. Beliau mengatakan, al-kibru batarul haq wa humtun nas. Kesombongan itu, Ibu, adalah batarul haq, menolak kebenaran, ya. Menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang dari Rasulnya SAW. Misalnya Allah melarang kita, ya, dari melakukan perbuatan keji misalnya, atau melakukan zina misalnya, wala taqrabuz zina. Nah, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka hendaknya kita tidak boleh mengingkari larangan ini. Artinya kita yakin bahwa itu terlarang, ya, maka kita wajib untuk menjauhinya, ya. Tidak kemudian kita justru melakukan yang dilarang tersebut, ya. Maka ketika kita melakukan yang dilarang itu, berarti kita telah bersombong, menolak kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya juga, Ibu, Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikanlah salat, bayarlah zakat, ya. Laksanakan salat 5 waktu, ya, pada waktu-waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu, ya, merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya, ya. Maka kita harus menerima ini sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita Ibu, kita melaksanakan sholat pada waktunya, ya. Jangan sampai kita melakukan sholat di luar waktunya, sementara tidak ada udzur. Bukan karena misalnya kita ketiduran, ya. Bukan karena misalnya kita Ibu sedang tidak safar, sedang safar dan seterusnya, ya. Ya, ini namanya Ibu? Ini namanya menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidak boleh, ya. Ini karena bentuk kesombongan, ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, di samping itu adalah wa ghamtun nas. Termasuk bentuk kesombongan juga yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah merendahkan, menghina orang lain, merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, merasa orang lain itu tidak lebih baik dari dirinya, ya. Dengan ucapannya, hinaannya, ya. Misalnya dikatakan ente itu orang kere misalnya, ya. Dan hal-hal yang lain yang boleh jadi tidak dengan tidak dengan ucapan tapi dengan tindakan yang berisi penghinaan, ya. Ini juga tidak boleh, ya. Ini tidak boleh yang demikian ini, ya. Sekali lagi, ini dengan seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu, ini akan semakin mengikis, ya. Mengikis rasa rasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ya. Dia akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika para salaf diantaranya, ketika mereka melihat orang yang lebih kecil darinya, misalnya ibu misalnya melihat anaknya, tentunya lebih kecil, ya, lebih muda, mengatakan bahwasanya dia lebih baik daripada saya, karena saya lebih dulu hidup darinya, berarti saya lebih banyak melakukan dosa. Sementara anak-anak saya masih muda, ya, belum lama hidupnya, berarti belum lama melakukan dosanya, ya. Belum banyak melakukan dosa dan kesalahan. Maka ini Ibu? Merupakan
merupakan sarana agar seorang itu tidak merasa bahwa dirinya itu adalah lebih baik daripada orang lain. Ketika pun dia memiliki harta, misalnya ya, harta dunia, rumahnya mewah, mobilnya mewah, ya, kekayaannya banyak, ya. Maka ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan merasa bahwa kesemuanya itu adalah merupakan hasil jerih payahnya secara murni, ya, tetapi dia meyakini bahwa itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertanggungjawabannya itu, ya, akan ditanya dua masalah, ujung dan bagian kepala dan pantatnya, yaitu tentang dari mana harta itu kau dapat, caranya bagaimana engkau mendapatkan harta itu, dan kemanakah engkau membelanjakan harta yang telah didapatkan tersebut, ya. Maka kesadaran ibu tentang bahwa harta itu adalah amanat, sekalipun dia menjadi orang yang kaya, ini tidak akan menjadikan dirinya sombong terhadap orang lain. Berbeda dengan orang yang ibu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dirinya itulah ibu yang semata-mata, ya, berupaya sehingga mendapatkan harta dunia yang telah diperolehnya. Seperti siapa ibu? Seperti Fir'aun, seperti Qarun. Seperti Qarun, manusia yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang sedemikian melimpah, ya, tetapi dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengagungkan dirinya sendiri, menganggap dirinya itulah yang semata-mata, ya, mendapatkan, karena ilmunya dia mendapatkan harta dunia yang sedemikian melimpah. Bahkan di samping itu ibu, Qarun ini adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia, ya, karena merasa dirinya kaya, ya, dia menyombongkan diri di hadapan manusia, menghina mereka, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga di samping menunjukkan anjuran bagi kita untuk banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, juga hendaklah banyak kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan itu ibu? Kita lakukan kapan saja, ya. Kita lakukan kapan saja. Kita harus banyak-banyak menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan banyak hartanya, ya, ataupun sebaliknya sedikit hartanya, dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak menyenangkan dan seterusnya, ya. Inilah ibu yang diteladankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan tentang suaminya ini, karena sallallahu alaihi wasallam, apabila sallallahu alaihi wasallam itu melihat sesuatu yang yasurruhu, menjadikan beliau itu merasa gembira, merasa senang, ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya menjadi sempurnalah kebaikan-kebaikan itu. Ini sanjungan pada Allah dalam keadaan gembira, ya. Dalam keadaan gembira. Begitupun sebaliknya ketika dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Aisyah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Nabi SAW ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, beliau menyanjung Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan alhamdulillahi, lanjutkan ibu, ala kulli hal. Ya, ini harus dihafalkan ibu, ya, karena manusia tidak terlepas dari dua hal ini. Mungkin satu saat kita gembira, mungkin satu saat kita sedih. Bahkan ini tabiat dunia begitu, ibu-ibu sudah pengalaman dari saya, ya, lebih lama hidupnya, ya. Kalau saya baru sekitar 36 tahunan, ibu-ibu sudah 40 tahun, 50 tahun hidup di dunia. Sudah pengalaman, ya, sudah pengalaman lama, ya, bahwa hidup seorang itu di antara dua hal itu tadi. Kadang dia senang, kadang dia sedih, ya. Dan bahkan ibu sekalian, pada saat yang bersamaan atau beberapa detik saja, ya, kesenangan yang dirasakan manusia itu kadang begitu saja lenyap. Coba ibu perhatikan, kalau kita lihat berita-berita, ya mungkin kita belum mengalaminya atau di antara kita sudah mengalaminya. Ada orang yang sedemikian gembira sampai cekakakan. Tahu cekakan ibu? Tertawa-tawa, terbahak-bahak, ya. Tapi begitu beberapa detik saja,
ya, musibah menimpanya, yang mengakibatkan badannya terluka dan seterusnya. Akhirnya apa Ibu? Dia bersedih, ya kan? Padahal baru tadi tertawa, terus bersedih, nangis. Demikianlah Ibu keadaan kehidupan dunia. Kesenangannya beriring dengan kesedihan, kesedihannya beriring dengan kesenangan dan kegembiraan. Seperti itulah, bahkan itu di awal kehidupan kita juga kita rasakan Ibu ya. Ibu-ibu merasakan sendiri betapa ketika ibu melahirkan nih ya, bercampur kegembiraan dan kesedihan kan gitu Bu ya. Berat terasa, kan sedih itu. Mana ada ibu yang hamil tidak merasa berat, semuanya berat, itu menyedihkan, itu memayahkan itu. Ya. Tapi begitu ibu melahirkan, mendengar suara sang bayi, apa rasanya? Plong, lega. Tapi nggak tahu nih ibu-ibu yang merasakan gitu ya, saya nggak tahu. Kelihatan itu mukanya itu muka yang gembira. Iya. Ini pelajaran yang saya dapatkan dari peristiwa ketika istri saya melahirkan. Wajahnya gembira, sumringah kata orang Jawa itu. Senang. Buah hati yang dinanti-nanti telah muncul ke dunia, senang. Kalau ibunya saja senang, saya yakin mbahnya juga senang. Ya enggak? Mbahnya sangat senang, bahkan boleh jadi lebih senang ketika dia melahirkan anaknya. Ya. Menanti ini cucu saya datangnya kapan gitu ya. Ya. Iya. Dan setelah itu ibu kegembiraan. Setelah itu apa? Beragam kesedihan, beragam kepenatan yang dialami. Ibu-ibu pengalaman ini, di malam hari anaknya nangis. Ya enggak? Apa yang diminta? Nenen. Apalagi yang terjadi? Pipis. Apa yang lagi terjadi? Kesemuanya itu membutuhkan pengorbanan, kesungguhan, kepedihan, kesedihan itu Ibu ya. Tapi untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, agar anaknya baik, agar anaknya sehat, agar anaknya demikian. Dan maka dari itu ketika kemudian tumbuh mulai anak kecil yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, itu banyak terlihat kegembiraan dalam roman muka para orang tua. Dari mana itu timbul? Dari tindakan anak-anaknya yang lucu. Tindakan anak-anaknya yang mungkin tidak nalar begitu ya. Dia mungkin seperti itu, lari ke sana, lari kemari ya. Tersenyum dengan senyuman yang menjadikan orang tuanya gembira dan seterusnya ya. Bahkan ditimang-timang begitu Bu ya. Padahal ditimang-timang itu berat apa ringan Bu? Berat. Tapi kok ibu mau? Kok ibu mau? Kenapa? Karena itu menjadi sarana kegembiraan tadi, kebahagiaan. Merasa punya anak begitu. Senang. Maka demikianlah itu kehidupan. Contoh bahwa kehidupan itu selalu beriring dengan antara kebahagiaan dan antara kesedihan. Itu kebahagiaan di mana Ibu? Kebahagiaan di dunia yang bercampur dengan kesedihan. Tapi ketahuilah Ibu, ada sebuah kebahagiaan yang kebahagiaan ini tidak pernah tercampuri dengan kesedihan. Kebahagiaan yang tidak pernah Ibu? Tercampuri dengan kesedihan, tidak tercampuri dengan kepenatan, tidak tercampuri dengan hal-hal yang lainnya yang menyedihkan. Kebahagiaan itu di mana Bu? Tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk Ibu? Penghuni surga, ahli surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang bertakwa kepadanya ya, sebagaimana Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai bentuknya ketika dia hidup di dunia ini. Dia teruji Bu ya. Dia teruji dengan perintah. Kita diuji dengan perintah.
kita berada juga teruji dengan larangan. Kita juga diuji dengan kenikmatan. Ya. Ada apa saja Ibu? Ada perintah, ada larangan, ada apa lagi? Ada lagi kenikmatan. Kemudian ada lagi ketentuan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perintah jelas kita disuruh untuk melakukan kebaikan, meninggalkan larangan. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang terlarang yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Ya. Kemudian kenikmatan, bisa nggak Ibu kita menghitungnya? Nggak bisa. Mulai dari kita lahir ke dunia ini sudah berapa banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Nafas saja Ibu ya, nafas saja. Bisa nggak Ibu menghitung? Hah? Tidak bisa. Mulai ketika brojol dari perut ibu kita ke dunia ini, tidak bisa kita menghitung berapa jumlahnya Ibu ya. Tidak bisa kita menghitungnya. Kenikmatan dalam diri kita saja sedemikian luar biasa ya. Apalagi kemudian setelah itu kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kenikmatan ilmu dan seterusnya ya. Kita berada di antara kenikmatan yang harus disyukuri. Kita berada di antara perintah yang harus dilakukan atau dianjurkan untuk dilakukan. Kita berada di antara larangan yang harus kita tinggalkan. Maka kesemuanya ini membutuhkan kepada satu masalah. Hal yang sangat penting Ibu, yaitu apa? Yang selalu kita butuhkan dalam setiap kondisi ini. Yaitu apa Ibu? Apa yang kita butuhkan? Kita sangat membutuhkan apa yang disebut dengan apa? Kesabaran. Apa Ibu? Kesabaran untuk melakukan perintah. Ini perintah, kita sabar nggak melakukannya? Kita tetap melakukannya enggak? Kemudian kita apa? Ketika melakukannya kita juga sabar supaya kita lakukan perintah tersebut dengan baik. Ya. Coba Ibu kalau kita tidak sabar, waktu sholat sudah masuk, ya, kita enggan untuk melaksanakan sholat. Ya. Ini namanya orang tidak sabar. Begitu juga misalnya orang ketika sholat dia tidak sabar, waduh, kok lama sekali, ya tidak sabar misalnya dia bermakmum dengan seorang imam misalnya, atau dia sholat sendiri, tidak sabar, rukuknya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, dia sholat seperti hanya apa? Burung mematuk, kilat begitu. Ya. Kalau tidak sabar Ibu, ini berbahaya. Karena apa? Karena kita melaksanakan sholat tidak sabar modelnya seperti ini, kita tidak tumakninah di dalam sholatnya, kita dihukumi seperti halnya orang yang belum sholat. Pernah suatu hari datang seorang sahabat ke masjid Rasulullah SAW. Beliau ketika itu tengah duduk. Lalu orang ini datang ke masjid, lalu orang ini melakukan sholat 2 rakaat. Ya. Nabi SAW mengetahui hal tersebut. Setelah selesai sholat, dia datang kepada Nabi SAW, mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW menjawab salamnya. Ya. Lalu kemudian apa kata Nabi SAW Ibu? Beliau mengatakan, irji fasolli, kembalilah engkau, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Orang ini sudah sholat belum Ibu? Orang ini sholat belum? Sudah tadi 2 rakaat. Ya, sudah. Tapi Nabi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusalli, kembalilah engkau, ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Meski dia sudah sholat tapi dikatakan belum sholat. Itu artinya sholat yang dilakukan tadi dengan tidak tumakninah tidak sah. Kan berbahaya Ibu ya. Sampai kemudian apa? Diajari oleh dia mengulangi sholatnya untuk kedua kalinya. Selesai sholat dia datang lagi kepada Nabi SAW. Ya. Datang lagi kepada beliau SAW. Beruluk salam ya, pada Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan hal yang sama seperti yang beliau katakan kali pertama kepada orang ini. Irji fasolli fa innaka lam tusalli, kembali engkau ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Sampai 3 kali Bu mengulangi itu ya. Lalu kemudian kali berikutnya ya, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mengetahui ya selain dari apa yang telah aku lakukan tadi, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajari bagaimana sholatnya ya, mulai dari takbir supaya dia kemudian tumakninah dalam rukuknya, dalam sujudnya dan seterusnya ya. Maka ketika seorang tidak sabar untuk melakukan perintah atau tidak sabar dalam melakukan perintah, ini akan berbahaya. Demikian juga Ibu, ketika seorang tidak bersabar ketika dia mendapatkan nikmat. Tidak bersabar ketika dia mendapatkan nikmat. Apa Ibu yang dilakukannya? Dia akan melakukan segala sesuatu terserah
enaknya sendiri. Mau diapakan kek? Kan aku yang punya duit. Ya. Ada di antara mereka yang kemudian apa Ibu? Membelanjakannya harta tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Apalagi yang membahayakan seperti apa Ibu? Membeli minuman keras, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kalau ini dia tidak bersabar, ya, ketika mendapatkan nikmat ini akan membahayakan. Ya. Begitu juga ketika seorang tidak bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya. Ketentuan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang seringkali tidak mengenakan diri kita itu ya. Kita kehilangan uang, kita kehilangan barang, kita kehilangan motor, kita kehilangan mobil, ya. Rumah kita rusak, tertempa angin. Belum lama ini di daerah mana Ibu? Di daerah Bogor ada angin. Di Banten ada gempa bumi Ibu ya. Ya. Yang menimbulkan kerusakan-kerusakan ya dan seterusnya. Maka kondisi seperti ini ya, mengharuskan atau membutuhkan sebuah kesabaran agar dia bisa baik dalam kehidupannya ya. Betul itu adalah sesuatu yang menyakitkan Ibu, tapi ketika seorang bersabar dia akan apa? Akan terbimbing. Tidak kemudian apa? Mencela Allah Subhanahu wa taala ya dan lain sebagainya ya, dengan mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya. Bahkan sedih yang keterlaluan sampai kemudian menangis-nangis yang meraung-raung dan sebagainya, menampar-nampar pipi dan seterusnya. Nah, ini semuanya adalah tidak baik akibatnya jika dia tidak bersabar. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis ini kita dianjurkan untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisinya. Kemudian juga menunjukkan anjuran bagi kita untuk banyak memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga menganjurkan kepada kita untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita diminta hadis ini juga menunjukkan anjuran agar kita memohon petunjuk pada Allah. Ini bolak-balik selalu saja kita butuhkan petunjuk itu Ibu ya. Sehingga dalam salat 5 waktu kita selalu saja mengucapkan apa Ibu? Ihdina as-siratal mustaqim. Karena petunjuk itu Ibu sangat kita butuhkan. Ya. Petunjuk itu sangat kita butuhkan. Seperti halnya kita membutuhkan matahari di siang hari. Ya. Sehingga kehidupan kita menjadi terang, jelas. Ya. Kita mau melakukan apa saja enak. Ya. Seperti itu. Kemudian Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam hadis ini ya, anjuran bagi kita untuk memohon rezeki kepada Allah, karena hakikatnya yang memberikan rezeki itu adalah siapa Ibu? Kepada Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memberikan rezeki, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Namun kita juga di dalam bertawakal apa? Melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ibu burung di pagi hari dia keluar ya, terbang. Kemana Ibu? Mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi dalam keadaan perutnya kosong, kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Ini menunjukkan apa? Isyarat bahwa usaha maksimal, usaha optimal harus dilakukan untuk mendapatkan apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang berdagang, ada di antara kita yang menjadi pegawai, ada di antara kita yang melakukan usaha sendiri ya dan lain sebagainya. Nah, ini ada semuanya merupakan upaya untuk mendapatkan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hal yang penting lagi adalah kita dianjurkan untuk banyak mohon afiat, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya Ibu, hadis ini juga menunjukkan anjuran agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menakutkan. Perhatikan Ibu, dalam hadis ini Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala wa yata'awwadhu min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Bahwa Nabi SAW itu ya, beliau mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan keadaan di hari kiamat nanti. Ya, karena hari kiamat itu Ibu, ya, huru-hara yang terjadi pada saat itu sangat luar biasa. Sehingga mengakibatkan apa? Karena saking dahsyatnya sudah tidak ada urusan lagi sesama anak dengan orang tuanya, ya. Suami dengan istrinya, sudah enggak ada urusan. Ya. Karena saking hebatnya waktu itu. Ya. Karena saking hebatnya waktu itu, ya. Yafirul mar'u min akhihi
seorang lari dari saudaranya, dari kawannya. Wa ummihi wa abi, seorang anak lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibati wa bani, demikian kondisinya. Ya. Karena saking hebatnya. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah bahwa di yaumul qiyamah nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka itu akan dalam keadaan telanjang bulat, tidak mengenakan alas kaki dan belum disunat. Bisa dibayangkan Ibu, ya? Tidak pakai pakaian selembar kain pun, tidak beralas kaki, belum disunat. Demikian kondisinya. Padahal matahari waktu itu didekatkan jaraknya, sehingga masing-masing itu, ya, sesuai dengan amalnya. Ada di antara mereka yang keringatnya itu sampai Ibu ini? Mata kaki. Ada yang sampai dengkul atau lutut, ya. Terus ada yang sampai pinggang, kemudian sampai dada, bahkan sampai tenggelam. Sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ya. Sesuai dengan amal mereka masing-masing. Itulah Ibu keadaan kita nantinya. Keadaan manusia pada saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Sedemikian hebatnya. Ketika mendengar ungkapan ini, Aisyah heran sehingga bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, apakah ketika itu seorang tidak akan memperhatikan orang lain? Ya, pertanyaan Aisyah ini kan wajar Ibu ya. Kalau misalnya pasangan hidup kita dalam keadaan telanjang begitu Ibu ya, kita akan perhatikan kan Bu ya. Suami kita akan kita perhatikan. Apalagi berdua di kamar, ya kan? Nah, akan diperhatikan. Lalu bagaimana kalau kondisinya kolosal begitu, banyak orang, semuanya kondisinya seperti itu, apa tidak akan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya? Aisyah heran ini, kondisi seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-amru fi dzalika asyad, atau kama SAW. Kondisi huru-hara pada saat itu jauh lebih dahsyat ketimbang urusan hanya sekedar berpaling kanan kiri untuk melihat aurat orang lain. Ini saking apa Ibu? Saking luar biasanya kondisi seperti itu. Ya, maka ini adalah bagian yang menunjukkan kekhawatiran, rasa khawatir, rasa takut dari perkara-perkara yang menakutkan itu. Sehingga Nabi SAW memberikan keteladanan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan kesempitan di hari kiamat nanti, ya. Dan Nabi SAW juga Ibu memberikan gambaran atau wejangan kepada kita bahwa nanti akan ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan kecuali, ya, perlindungan Allah, naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan tapi ini tidak dibatasi, ya. Di antaranya adalah seorang imam yang adil, ya. Dan imam ini berlaku untuk, ya, orang yang memiliki kekuasaan kepada masyarakat umum, ya, misalnya imam kaum muslimin, kepala negara atau apa begitu ya. Juga berlaku untuk tingkatan level keluarga. Seperti halnya seorang laki-laki, ya, dia adalah imam untuk keluarganya. Begitu juga ibu, seorang pemimpin untuk apa? Untuk anaknya, untuk keluarganya. Sehingga dia bertanggung jawab, ya, akan dimintai pertanggungjawaban itu. Ketika ibu kita memberikan hak-hak, ya, orang yang di bawah kepemimpinan kita, anak-anak kita, ya, sesuai dengan haknya, maka ini berarti kita sudah menjadi seorang yang pemimpin yang adil dalam sekup rumah tangga kita, ya. Sekup rumah tangga kita. Maka dari itu Nabi SAW juga mengingatkan supaya bersikap adil dengan anak-anak kita, ya. Bagaimanapun kondisinya itu. Ya, mungkin di antara anak kita ada anak yang cerdas, ya enggak, menyenangkan. Nilainya apa? Di rapotnya 10 semuanya. Ya. Mungkin di antara anak-anak kita ada yang memiliki keterbelakangan, ya, mungkin nilainya hanya 5 atau 4 atau dari sisi nilai kemampuan, inteligensi, kecerdasan, ya, pengetahuan. Mungkin ada yang seperti ini. Maka kondisi seperti ini, perbedaan kondisi seperti ini Ibu, tidak boleh menjadikan kita tidak bersikap adil kepada mereka, ya. Nabi SAW mengatakan i'dilu baina auladikum. Bersikap adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Dengan apa? Dengan memberikan hak
yang memang harus diberikan kepada mereka. Tidak pilih kasih kalau bahasa kita Ibu ya. Semuanya itu adalah anak-anak kita yang harus kita naungi, harus kita ayomi, harus kita didik ya. Kita tidak memilih lebih memilih anak kita yang lebih pandai daripada anak kita yang tidak lebih pandai. Kesemuanya adalah anak kita yang harus kita usahakan untuk agar menjadi anak-anak yang baik ya. Jadi sekalian ibu sekalian, ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa Nabi SAW berlindung kepada Allah tentang perkara-perkara yang dahsyat tadi ya, mengkhawatirkan ya. Demikian. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita ketahui berupa petunjuk-petunjuk Nabi SAW ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.